Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tadawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebuah kisah yang mungkin kita sering dengar bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an pada saat beriktikaf di dalam Masjid Nabawi, ia terhenyak ketika mengetahui seseorang di dalam masjid yang duduk nampak bersedih di dalam pojok masjid, dan Abu Hurairah pun menghampirinya lalu menanyakan kepada si fulan tersebut, apa gerangan yang membuat si fulan sedih? Si fulan pun bercerita, dan setelah mengetahui masalah yang menimpa orang itu, Abu Hurairah pun menawarkan bantuan. Mari keluar bersamaku, wahai saudaraku, aku akan memenuhi keperluanmu, ajak Abu Hurairah. Apakah kau meninggalkan iktikaf demi menolongku? Kata orang tersebut. Ya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku selama sebulan. Sabda Rasulullah tersebut diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Katsir, disahihkan Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahih. Itulah sepenggal kisah dari Abu Hurairah yang membantu saudara kita seiman dan mengalami kesedihan. Kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya juga memiliki keterpanggilan yang sama untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita yang tentu saja dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam kesusahan, dengan memiliki jiwa dan semangat memberi, menjadikan diri kita terbaik dan bermanfaat kepada sesama, sehingga kita memiliki karakter nafi'un li ghairihi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu indikator kebaikan seseorang dapat kita lihat dari kemanfaatannya kepada orang lain, keterpanggilan hati dan nuraninya untuk berkontribusi, membantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairin nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim setelah ia membingkai kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi hidupnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi pribadi yang terbaik dan bermanfaat buat sesama. Sebagaimana petunjuk Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Siapapun muslim, dimanapun berada, apapun profesinya, apakah ia dokter, guru, pengusaha, atau yang lainnya, hendaknya ia memiliki orientasi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang muslim bukanlah manusia yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia juga harus peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia mengeluarkan sedekah di setiap harinya. Yang dimaksud sedekah di sini adalah kebaikan, utamanya adalah kebaikan dan kemanfaatan kepada sesama.
Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya, mulai matahari terbit. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan ibadah adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim mukmin senantiasa terpanggil untuk menjadi pribadi yang terbaik, yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, memberikan manfaat kepada orang lain dengan membantu dan menolong sesama itu terlihat seperti kita kehilangan waktu, kehilangan harta, atau harta berkurang, tenaga dan pikiran kita terporsir. Namun sesungguhnya kita sedang menanamkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Seperti dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Demikian pula seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka sesungguhnya Allah akan membantu keperluannya. Muttafaqun alaih. Dengan menolong dan membantu sesama dan memberikan manfaat kepada sesama, sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan segala urusan kepada kita, bukan hanya sekedar urusan duniawi, melainkan juga urusan akhirat kelak. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam bentuk apa nafi'un li ghairihi kita bisa lakukan? Ada beberapa tuntunan yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada sesama. Di antaranya, dengan berbagi ilmu pengetahuan. Sungguh Allah telah banyak menganugerahkan ilmu kepada kita, ilmu duniawi maupun ilmu akhirat, maupun ilmu bisnis dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan sungguh bahagia orang yang mempunyai banyak ilmu untuk dibagikan kepada orang lain, karena di dalamnya ada pahala yang akan terus mengalir. Allah juga meninggikan derajat bagi hambanya yang berilmu seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang kedua, berbagi harta dan benda atau kekayaan. Ingatlah dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Maka dari itu, janganlah kita pelit untuk berbagi kepada sesama agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Firman Allah surat Al-Imran ayat 192 yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Yang ketiga, dengan waktu dan tenaga. Para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan?" Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan baginya, lalu ia bersedekah dengannya." Mereka bertanya lagi,
Jika ia tidak memperoleh sesuatu, Rasulullah menjawab, hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan yang mengharapkan bantuannya. Mereka pun bertanya lagi, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan, Rasulullah menjawab, hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya. Hadis riwayat Muslim bin Hambali. Yang keempat, dengan pemikiran. Dalam kehidupan dan hidup kita sehari-hari, kita senantiasa dihadapkan pada problematika masing-masing. Dan tentu saja, di antaranya untuk menyelesaikan problem tersebut, terkadang kita membutuhkan pendapat atau pemikiran orang lain. Maka dari itu, mari kita bantu mereka yang membutuhkan pemikiran kita untuk mencari solusi atau jalan keluar atas problem yang sedang mereka hadapi. Yang kelima, dengan sikap dan tutur kata yang baik. Terkadang dalam pergaulan kita, dengan berlaku dan berinteraksi sesama kita dengan sikap ramah, sopan santun, lembut, dan tutur kata yang baik, akan memberikan ketenangan, kenyamanan, bahkan memberikan motivasi dan semangat dalam menjalani hidup maupun kehidupan ini. Jamaah Jumat yang diberkahi Allah, jika kita lakukan dengan ikhlas semua yang kita miliki tadi dan kita berikan kepada orang lain, maka hidup kita akan menjadi bermanfaat. Dan niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan pahala, seperti yang tertuang dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wasallamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
yaidukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.